Aku sita rumah dan mobil suamiku setelah aku pulang jadi TKW di Arab Saudi. Aku gerbek dan aku usir suamiku dan gundiknya dari istanaku. Setelah bertahun-tahun berjuang sebagai TKW di Arab Saudi demi masa depan keluarga, Nailara, perempuan tangguh nan sabar, akhirnya kembali ke tanah air. Hatinya penuh rindu, membawa harapan untuk hidup tenang bersama suaminya tercinta. Namun, yang ia temukan adalah pengkhianatan paling keji. Rumah megah hasil keringatnya kini dihuni oleh suaminya bersama seorang wanita pelakor murahan yang dengan bangga mengaku sebagai permaisuri baru. Tanpa gentar, Nailara menggerebek mereka secara langsung, disaksikan tetangga dan keluarga. Dengan bukti sertifikat rumah dan mobil atas namanya sendiri, Nailara menyita segalanya, lalu mengusir suami dan gundiknya seperti pengemis dari istana yang ia bangun dengan air mata dan darah. Kini, Nailara berdiri tegak, bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai wanita kuat yang menolak diinjak-injak. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu salut sama perjuangan Nailara. Komen, gimana pendapat kamu tentang suami yang tega makan hasil jerih payah istri? Subscribe channel ini untuk kisah-kisah nyata paling menggemparkan dan penuh inspirasi. Namaku Nailara. Orang bilang, namaku terdengar indah dan lembut, tapi hidupku tidak pernah seindah namaku. Aku lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Ayahku seorang buruh tani, sementara ibuku hanya seorang ibu rumah tangga yang tak pernah lelah berdoa agar anak-anaknya hidup lebih baik darinya. Sejak kecil aku tahu, kemiskinan itu nyata. Aku tahu rasanya menahan lapar, menahan malu karena baju seragam sekolahku sudah lusuh dan sobek di bagian bawah. Tapi aku juga tahu bagaimana caranya bermimpi, meski seringnya mimpi itu harus dipendam dalam-dalam karena keadaan. Saat aku berusia 22 tahun, aku menikah dengan Raka, lelaki yang kupikir akan menjadi rumah dan pelabuhan hidupku. Ia sederhana, penuh kata manis, dan saat itu aku percaya padanya sepenuhnya. Kami hidup pas-pasan, tinggal di rumah kontrakan kecil di kota. Hidup tidak pernah mudah, tapi aku tak pernah mengeluh. Aku percaya, selama kami bersama, segalanya akan baik-baik saja. Namun dunia tak selalu ramah bagi orang-orang yang cuma mengandalkan cinta. Setelah bertahun-tahun mencoba bertahan, kami tetap hidup miskin. Aku bekerja sebagai buruh pabrik. Raka pun kadang bekerja, kadang menganggur. Kami terus dihantui oleh kebutuhan dan hutang. Sampai akhirnya, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku, menjadi TKW di Arab Saudi. Hari aku berangkat adalah hari paling pahit. Anak kami yang masih balita menangis keras memelukku, dan Raka hanya menunduk tanpa sepatah kata. Aku meninggalkan Indonesia dengan dada sesak dan tekad membara. Aku bersumpah akan kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Aku ingin membangun rumah. Aku ingin punya mobil. Aku ingin Raka dan anak kami hidup layak. Aku ingin menjadi istri yang mampu mengangkat derajat keluarga. 7 tahun aku bekerja di tanah orang. Panas, lelah, air mata, bahkan rasa sakit yang tak pernah kukatakan kepada siapapun. Tapi aku bertahan. Gajiku kutabung, sebagian kukirim pulang, sebagian kutitipkan pada Raka untuk membeli tanah, membangun rumah, dan menabung demi masa depan kami. Setiap malam, aku menatap foto keluargaku. Doaku selalu sama, semoga mereka bahagia di sana. Semoga suamiku setia. Semoga aku pulang disambut hangat, dan semuanya tak sia-sia. Tapi aku salah, sangat salah. Dan aku baru tahu semua yang kubangun selama 7 tahun, ternyata bukan untukku. Bab 2, aku pulang, tapi bukan pulang ke rumahku.
Langit sore itu tampak cerah ketika pesawat yang membawaku dari Jeddah akhirnya mendarat di tanah air. Rasanya seperti mimpi. 7 tahun aku menunggu momen ini. 7 tahun aku bekerja, menahan rindu, menahan luka, menahan kesepian. Tapi semua itu tak lagi berarti karena akhirnya aku pulang. Tanganku menggenggam erat koper usang yang telah menemaniku melewati banyak kota dan musim. Di dalamnya, bukan cuma pakaian dan oleh-oleh. Ada harapan, ada cerita, ada pengorbanan. Raka pasti menjemputku, bisikku dalam hati. Aku memindai wajah-wajah di kerumunan bandara. Tapi, tidak ada. Tak ada wajah yang kutunggu. Tak ada senyum hangat, tak ada pelukan, tak ada anakku, tak ada siapa-siapa. Kupikir mungkin dia terlambat, mungkin macet, atau mungkin dia lupa tanggal kepulanganku. Aku coba tenang, ku telpon nomornya, nada sambung, tapi tak diangkat. Kulangi berkali-kali, dan tetap tak ada jawaban. Dengan perasaan campur aduk, aku akhirnya memutuskan untuk naik taksi sendiri. Kutuliskan alamat rumah kami yang dulu kami bangun dengan tabungan yang kukirim setiap bulan, tanah yang aku beli atas namaku sendiri, dan rumah yang dibangun dari keringatku sendiri. Sepanjang perjalanan, hatiku berdebar tak karuan. Bagaimana wajah anakku sekarang? Apakah dia masih mengingatku? Apakah Raka akan menangis melihatku? Mobil berhenti di depan sebuah rumah megah. Bukan rumah sederhana seperti dulu. Ini seperti istana kecil. Temboknya kokoh, pagar besi menjulang, dan halaman luas dengan mobil mewah terparkir di sana. Apa ini benar alamatnya? Tanyaku kepada sopir taksi. Betul, Bu. Sesuai titik di peta. Aku turun. Detak jantungku makin cepat. Kupandangi rumah itu lama. Rasanya asing, tapi juga terasa familiar. Ada getar halus dalam dadaku. Entah rindu atau firasat buruk. Kupencet bel pagar. Tak lama, seorang perempuan keluar. Wajahnya cantik, bersolek rapi, mengenakan baju tidur satin yang terlalu mahal untuk sekadar dipakai di rumah. Ia memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Lalu ia membuka pagar setengah hati. Iya? Cari siapa? Tanyanya, ketus. Aku menarik napas panjang. Saya, Nailara, istri Raka. Perempuan itu menyipitkan mata. Lalu, ia tertawa kecil. Oh, jadi kamu ya mantan TKW itu? Mantan? Belum sempat aku menjawab, pintu rumah terbuka lebar. Dari dalam, muncul sosok yang begitu kukenal. Raka, suamiku. Lelaki yang kutinggalkan demi masa depan kami. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya tak bersinar seperti dulu. Ia kaget melihatku, tapi bukan kaget bahagia. Lebih ke kaget takut, panik, ketahuan. Nah, Nailara, gumamnya. Aku menahan air mata. Ya, ini aku. Aku pulang. Raka, ini rumah kita, kan? Ia terdiam, tak menjawab. Perempuan di sebelahnya merangkul lengannya dengan santai. Maaf ya, Mbak TKW. Rumah ini udah bukan milik kamu lagi. Sekarang ini rumah kami. Aku istri Raka sekarang. Dunia seolah berhenti berputar. Tanganku gemetar. Hatiku terbakar. Tapi aku masih mencoba tegar. Dengan suara bergetar, aku berkata, rumah ini atas namaku. Mobil itu, aku yang beli. Uang tabungan selama 7 tahun itu, aku yang kirim. Bukan untuk kamu, Raka.
Bukan untuk pelakor ini. Apa maksudmu ngomong kayak gitu? Bentak perempuan itu. Aku tersenyum tipis. Maksudku sederhana. Kalian berdua keluar dari rumah ini. Sekarang. Raka mencoba menahan, memohon, merayu. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah cukup sabar. Sudah cukup baik. Kini aku bukan lagi Nailara yang lemah dan pasrah. Aku panggil pengacara. Aku tunjukkan sertifikat rumah, bukti transfer, semua atas namaku. Aku laporkan mereka karena pencatutan hak milik. Tetangga mulai berdatangan, melihat keributan yang tak bisa ditutupi. Dan di hari itu juga, di bawah sorot mata orang-orang yang dulu mungkin memandangku sebelah mata karena jadi TKW, aku mengusir suamiku dan wanita simpanannya dari istana yang kubangun dengan keringat dan air mata. Bukan aku yang malu. Mereka yang seharusnya menunduk dan tak lagi punya tempat. Seminggu sejak aku mengusir Raka dan perempuan itu dari rumahku, rumah yang aku bangun dengan seluruh pengorbanan dan rasa sakit, rumah itu sunyi. Tapi hatiku lebih sunyi lagi. Setiap sudut rumah ini menyimpan mimpi yang dulu kubangun bersama Raka. Tapi kini, semua itu tinggal reruntuhan. Aku berjalan di lorong yang dindingnya masih dipenuhi foto-foto keluarga. Ada fotoku, ada Raka, ada anak kami, tapi semuanya terasa asing. Seperti kenangan dari dunia yang bukan lagi milikku. Pagi itu, aku sedang duduk di teras sambil menatap taman kecil yang dulu aku minta Raka buatkan dari uang kiriman pertamaku. Ketika suara motor berhenti di depan pagar, dan langkah kaki yang sangat kukenal terdengar mendekat. Nah, Nailara, suara itu memanggil, pelan. Aku tak menoleh, tapi aku tahu, itu dia, Raka. Ia kini tampak lusuh. Tak seperti dulu saat bersama perempuan itu, yang penuh gaya dan aroma parfum mahal. Kini, bajunya kusut, matanya sembab, wajahnya pucat. Aku cuma mau bicara. 5 menit saja, tolong, ucapnya pelan. Aku diam sejenak, lalu berdiri, masuk ke dalam. Tapi bukan untuk mengusirnya. Aku hanya mengambil kursi plastik, kutaruh di depan gerbang. Kalau mau bicara, duduk di situ. Jangan masuk rumah ini, karena kamu bukan pemiliknya. Raka menunduk. Ia duduk dengan tubuh lemah, seperti pria yang kehilangan segalanya. Aku salah. Aku akui semuanya. Nai, aku hilaf. Aku tergoda, aku bodoh. Tapi tolong, aku minta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya, tajam. Berubah? Setelah 7 tahun aku di negeri orang, kamu bersenang-senang dengan perempuan lain pakai uangku? Kamu tahu rasanya digigit majikan? Kamu tahu rasanya makan roti basi karena gak sempat masak? Kamu tahu rasanya kerja 20 jam non-stop dan tidur di lantai dingin karena gaji telat dikasih? Kamu tahu, Raka. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi air mata itu tak lagi menggerakkan hatiku. Aku cuma takut kehilangan kamu, Nai. Aku gak tahu hidupku tanpa kamu bakal seperti apa. Aku tertawa pahit. Sayangnya, aku sudah tahu hidupku tanpa kamu akan seperti apa. Lebih tenang, lebih bebas, lebih berharga. Anak kita butuh ayahnya. Aku berdiri. Anak kita butuh ayah yang bertanggung jawab. Bukan ayah yang numpang hidup dari uang ibunya dan tidur dengan perempuan lain di rumah ibunya sendiri. Raka terdiam. Kepalanya tertunduk. Tangisnya pecah. Tapi bagiku, semuanya sudah terlambat.
Hancur sudah cinta yang pernah kutanam. Aku sudah mati rasa, Raka, ucapku lirih tapi tegas. Hatiku sudah mati buat kamu sejak hari kamu membiarkan perempuan lain tidur di ranjang yang harusnya aku tempati sebagai istrimu. Ia berdiri, menatapku penuh harap. Tapi aku hanya membalas dengan tatapan kosong. Mulai sekarang, kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma masa lalu yang akan aku kubur dalam-dalam. Jadi pergilah. Jangan pernah datang lagi. Jangan ganggu hidupku. Dan jangan jadikan anak kita alasan untuk kembali. Dengan langkah tertatih, Raka pun pergi. Meninggalkan jejak di teras rumahku. Tapi tidak di hatiku. Karena aku sudah bukan Nailara yang dulu. Kini aku perempuan yang pernah dihancurkan, tapi bangkit dengan kekuatan yang tak akan pernah bisa direndahkan lagi. Aku pikir setelah mengusir Raka, luka dalam hatiku akan hilang begitu saja. Ternyata tidak. Luka itu tetap ada. Tapi hari demi hari, aku belajar. Luka tidak untuk dihapus, melainkan ditutup dengan kemenangan. Pagi-pagi sekali, aku sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit. Di Arab Saudi dulu, waktu tidurku hanya 3-4 jam. Jadi ketika di rumah sendiri, bangun pagi bukan beban, tapi semacam kemewahan. Duduk di ruang tamu yang dulu mereka gunakan untuk bermesraan, kini jadi ruang ideku. Disinilah aku menyusun langkah. Rencana hidup baru. Tanpa Raka. Tanpa siapapun yang menghalangi jalanku. Aku mulai dari membuka kembali buku catatan keuangan. Semua slip transfer dari hasil kerjaku dulu masih lengkap. Aku lihat berapa tabungan yang tersisa. Dan ternyata cukup untuk satu hal yang selama ini hanya jadi angan-angan. Usaha catering rumahan. Aku tidak menunggu lama. Aku pasang iklan di media sosial. Menghubungi teman-teman lama, bahkan kirim makanan gratis ke kantor kelurahan dan sekolah terdekat sebagai promosi. Dan anehnya, bisnis itu langsung jalan. Cepat sekali. Mungkin karena makananku penuh rasa, atau mungkin karena semesta memang sedang membalasku dengan keadilan. Tak sampai 3 bulan, dapurku ramai. Karyawan pertamaku adalah ibu-ibu tetangga yang dulunya mencibir karena aku cuma TKW. Tapi kini, mereka tersenyum hormat setiap pagi saat masuk bekerja. Bu Nailara, pesanan buat hajatan Bu Lurah minggu depan sudah deal. 50 porsi, kata salah satu stafku. Aku tersenyum. Bagus. Pastikan menu utamanya nasi mandi. Kita buat pelanggan terbang ke Timur Tengah lewat rasa. Bisnis cateringku berkembang cepat. Tak butuh waktu lama sampai aku bisa beli 1 mobil bak kecil untuk antar makanan. Aku beri nama mobil itu Bidadari Dapur. Karena dari dapur inilah aku terbang. Seperti bidadari yang dicampakkan tapi akhirnya bersinar. Suatu sore, saat aku mengantarkan pesanan ke sebuah kantor pemerintahan, aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. Ia menatapku dengan mata yang dulu sangat ku kenal. Raka. Raka. Ia tampak ragu, tapi akhirnya menghampiri. Aku berhenti di trotoar, tetap di sisi mobil. Nai. Aku cuma mau bilang, aku lihat semua postingan kamu. Usaha kamu. Hebat kamu sekarang. Aku bangga, katanya dengan suara serak. Aku tersenyum. Bukan senyum cinta, tapi senyum kemenangan. Terima kasih. Tapi kamu tahu apa yang lebih hebat dari sekadar bisnis catering? Raka. Apa? Aku berhasil bangkit tanpa kamu. Ia tertunduk. Dulu, kamu bilang aku cuma perempuan desa yang gak akan bisa apa-apa tanpa suami. Sekarang, kamu bahkan gak bisa beli rokok sendiri tanpa minta belas kasihan orang.
Aku menaiki mobil, menyalakan mesin. Tapi sebelum pergi, aku sempat berkata pelan, "Kamu menghancurkanku." Tapi kamu lupa, perempuan yang hancur bisa membangun dirinya jadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat itu terjadi, kamu bukan siapa-siapa lagi buatku. Aku melajukan mobilku, meninggalkannya berdiri di tengah jalan. Meninggalkannya bersama penyesalannya. Karena kali ini, aku yang menang. Aku Nailara, perempuan yang pernah ditinggalkan di tengah perjuangan. Tapi kini berdiri sebagai pemenang. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku tahu, kebahagiaan sejati datang saat kita memilih mencintai diri sendiri. Sudah hampir 2 tahun sejak aku mengusir Raka dari hidupku. Dalam waktu itu, aku membangun kembali hidupku dari bawah. Bisnis cateringku berkembang pesat, bahkan lebih dari yang aku harapkan. Setiap bulan, pendapatanku semakin meningkat, dan aku mulai merasakan kembali kekuatan yang dulu sempat hilang karena ketergantungan pada Raka. Namun, meskipun aku berhasil bangkit, ada satu hal yang masih menghantuiku, kesepian. Bukan, aku bukan tipe perempuan yang butuh seseorang di sisiku untuk merasa lengkap. Tetapi setelah bertahun-tahun bersama Raka, ada ruang kosong di hatiku yang tak bisa diisi hanya dengan pekerjaan atau kesuksesan. Aku ingin cinta lagi. Suatu hari, saat aku sedang mengecek stok bahan baku di pasar, pandanganku tertarik pada seseorang yang sedang memilih sayur di kios sebelah. Tampangnya biasa saja, tak seperti pria-pria yang dulu aku temui di dunia sosialita. Tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku berhenti sejenak. Pria itu, yang ternyata bernama Dito, tampak sederhana namun hangat. Tidak ada gaya berlebihan, hanya senyum yang tulus dan mata yang penuh kepercayaan diri tanpa perlu pamer. Dito adalah seorang pengusaha muda yang membuka warung kopi kecil di ujung jalan dekat pasar. Suatu hari, saat aku membeli bahan-bahan segar di pasar, aku mendengar dia berbicara dengan pedagang sayur. "Bu, saya butuh sayur segar yang lebih banyak untuk kopi spesial saya. Bisa kasih harga khusus gak?" tanya Dito. Pedagang itu tersenyum. "Buat si ganteng, pasti bisa. Tapi, nanti malam ajak Bu Nailara mampir ke warung kopinya. Pasti suka." Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-kata itu membuat aku penasaran. Si ganteng? Aku hanya bisa tersenyum mendengarnya. Tanpa disadari, aku sudah berada di pasar selama hampir 2 jam. Dan Dito kini ada di depanku dengan senyum yang lebih lebar. "Kamu sering ke pasar sini?" tanyaku sambil memasukkan sayuran ke dalam keranjang. Dito tertawa. "Iya, saya Dito. Warung kopi saya baru buka, dan saya butuh sayuran segar untuk menu spesial kopi saya." "Aku Nailara, usaha catering," jawabku sambil tersenyum tipis. Tidak ada rasa malu, hanya kenyamanan yang kurasakan saat berbicara dengannya. "Menarik. Pasti kamu bisa bantu aku soal catering untuk acara pembukaan warung kopi saya minggu depan. Kalau nggak keberatan, saya ingin mengundangmu datang dan coba menu baru." Aku terkejut. Tentu saja aku merasa ragu. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Dito yang membuatku ingin mencoba. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Aku akan datang. Tapi hanya untuk menikmati kopi. Ya, jangan berharap aku bakal catering di sana, ucapku dengan bercanda. Dito tertawa, dan aku pun merasa lebih nyaman dengannya. Pada hari pembukaan warung kopi Dito, aku datang. Aku sengaja datang lebih awal untuk melihat bagaimana suasananya. Warung kopi itu kecil, dengan nuansa hangat dan penuh dengan tanaman hijau di sekelilingnya. Tidak ada yang mewah, tapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Saat aku datang,
Dito menyambut dengan senyum yang benar-benar tulus. Akhirnya kamu datang juga. Aku harap kamu suka dengan tempat ini. Aku suka suasananya. Sederhana tapi penuh arti, jawabku, memandang sekeliling. Kami duduk di meja dekat jendela, dan Dito memesan menu spesialnya. Kopi hitam dengan rasa manis alami dari madu, yang ternyata cocok dengan seleraku. Kami berbincang lama. Tentang hidup, tentang mimpi, tentang masa lalu yang kadang harus dilupakan agar bisa berjalan ke depan. Aku tahu kamu punya masa lalu yang berat, kata Dito dengan suara lembut. Tapi kamu terlihat kuat, Nailara. Kuat dan indah. Aku terdiam mendengarnya. Kata-kata itu terasa berbeda. Tidak seperti pujian-pujian kosong yang pernah ku dengar. Kamu benar, Dito. Aku memang punya masa lalu. Tapi aku tidak ingin itu menghalangiku. Aku belajar untuk tidak membiarkan siapapun atau apapun merampas kebahagiaan yang aku miliki sekarang. Dito mengangguk dengan penuh pengertian. Aku rasa kamu sudah cukup terluka. Tapi jika ada satu hal yang aku ingin kamu tahu, Nailara, itu adalah, aku tidak akan pernah membuatmu merasa terluka lagi. Kata-kata itu terasa seperti sebuah janji. Bukan janji kosong, tetapi janji yang lahir dari seseorang yang benar-benar ingin melihatmu bahagia. Aku tahu ini belum waktunya untuk melupakan semuanya, tapi mungkin, hanya mungkin, ini saatnya aku memberi ruang bagi cinta yang baru. Hari-hari berlalu, dan aku mulai sering mengunjungi warung kopi Dito. Semakin aku mengenalnya, semakin aku menyadari satu hal. Dito adalah pria yang tahu menghargai. Dia tidak terburu-buru, tidak menuntut apapun. Dia memberi ruang bagi perasaan untuk tumbuh secara alami. Suatu malam, saat kami duduk berdua di luar warung kopi setelah tutup, Dito menggenggam tanganku. Nailara, aku sudah cukup lama mengenalmu. Aku tidak ingin membuatmu terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar ingin lebih dekat denganmu. Jika kamu memberi kesempatan, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku tersenyum, bukan senyum biasa. Senyum yang penuh harapan, penuh keyakinan. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, Dito, tapi aku terbuka untuk mencoba lagi. Mungkin kita bisa berjalan bersama, pelan-pelan. Dia tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahagia dengan diriku sendiri, dengan keputusan yang kuterima, dan dengan seseorang yang mengerti siapa aku sebenarnya. Aku, Nailara, akhirnya siap untuk menerima cinta lagi. Bukan karena aku butuh, tapi karena aku tahu, cinta yang tulus bisa datang pada waktu yang tepat. Dan sekarang, waktunya tepat. Hari itu terasa lebih cerah dari biasanya. Matahari yang bersinar lembut di atas langit biru menjadi pertanda bahwa kehidupanku mulai memasuki babak baru. Setelah semua yang kualami, berjuang untuk diri sendiri, mengatasi luka masa lalu, dan membangun semuanya dari nol, aku akhirnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dito dan aku semakin dekat. Kami menghabiskan waktu bersama lebih banyak, tidak hanya di warung kopinya, tetapi juga dalam perjalanan hidup yang kami jalani bersama. Sesekali, aku mengajak Dito untuk mengunjungi rumahku, tempat yang dulu penuh dengan kenangan pahit. Namun, kini semua itu terasa berbeda. Rumah ini, yang pernah menjadi simbol kehancuranku, kini menjadi tempat untuk merajut impian baru. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya bangkit dari masa lalu. Aku juga menemukan kebahagiaan yang selama ini hilang, yang entah mengapa dulu ku cari dalam diri orang lain. Sekarang, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari dalam diriku sendiri. Pada suatu sore, setelah selesai mengantarkan beberapa pesanan catering, aku mendapat pesan dari Dito.
Nai, aku ingin bicara serius. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku melihat pesan itu sambil duduk di meja makan. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Apakah ini tentang sesuatu yang serius? Aku meraih ponsel dan membalasnya. Ada apa? Apa yang ingin kamu bicarakan? Ayo kita ketemu malam ini. Aku akan menunggumu di warung kopi. Seperti biasa. Aku merasa sedikit cemas. Tetapi itu hanya sesaat. Aku sudah belajar untuk tidak terburu-buru dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Jadi, malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke warung kopi. Saat aku tiba, Dito sudah duduk di meja favorit kami, yang terletak di sudut dekat jendela. Hanya ada cahaya remang dari lampu warung yang menciptakan suasana hangat, dan saat aku duduk di hadapannya, aku bisa melihat tatapan serius di matanya. "Nai," katanya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, "aku ingin kita melangkah ke fase berikutnya dalam hubungan ini." Aku mengangkat alis. "Fase berikutnya? Maksudmu?" Dia mengangguk. "Aku tahu kamu pernah terluka. Dan aku tak ingin menjadi seseorang yang akan membuatmu merasa terjebak atau terpaksa. Tapi aku benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupmu. Nai, aku ingin melangkah lebih jauh. Bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang akan selalu ada di sisimu." Aku terdiam sejenak. Kata-kata Dito begitu tulus, dan matanya memancarkan harapan yang tak bisa kusangkal. Dia bukan hanya ingin aku sebagai pasangan, tetapi dia ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupku, segala suka dan dukanya. "Dito, aku tidak tahu harus berkata apa," jawabku akhirnya, jujur dengan perasaanku. "Aku tidak ingin terburu-buru. Aku baru saja keluar dari sebuah hubungan yang sangat rumit, dan aku butuh waktu untuk benar-benar yakin." Dia tersenyum lembut. "Aku tidak akan pernah terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku akan selalu ada untukmu. Tanpa paksaan, tanpa tekanan. Jika kamu siap, aku ingin kita mulai langkah ini bersama." Ada ketenangan dalam sikapnya yang membuatku merasa aman. Aku tahu, dia bukan orang yang akan membuatku merasa tertekan, tetapi lebih kepada seseorang yang memberi ruang untuk pertumbuhan bersama. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh kebahagiaan yang tulus. Kami mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan, berbincang tentang masa depan, dan bercanda seperti pasangan biasa. Namun, meskipun aku merasa bahagia, ada satu hal yang masih menghantuiku. Raka. Meskipun aku sudah berusaha melupakan segalanya tentangnya, bayang-bayang masa lalu masih muncul di saat-saat yang tak terduga. Beberapa kali, aku menerima pesan singkat darinya, mengingatkan aku tentang bagaimana dia menyesali perbuatannya. Dia ingin kembali, katanya. Tetapi aku tahu dengan jelas, tidak ada tempat untuknya dalam hidupku lagi. Suatu malam, saat aku sedang duduk bersama Dito di teras warung kopi, ponselku berbunyi. Aku menatap layar dan melihat nama Raka muncul di sana. Aku menunduk, menarik napas panjang, dan mematikan ponselku tanpa menjawab. Dito melihatnya dan menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. "Apa itu dia lagi?" tanya Dito dengan suara yang lembut. "Iya," jawabku singkat. "Dia mencoba menghubungiku lagi. Tapi aku sudah cukup. Aku sudah cukup dengan semua itu." Dito meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Jika kamu butuh waktu atau ruang untuk berpikir, aku akan menunggu. Tapi aku harap kamu tahu satu hal. Nai, aku di sini. Dan aku ingin menjadi seseorang yang membuatmu merasa aman dan dicintai." Aku menatap Dito dengan penuh rasa terima kasih. Dia mungkin belum tahu sepenuhnya,
Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang lebih dari sekadar penghiburan. Itu adalah janji bahwa aku bisa merasa dicintai tanpa harus mengorbankan diriku sendiri. Di malam yang sunyi, di bawah bintang-bintang yang berkilauan, aku akhirnya memutuskan. Aku akan membuka hati ini untuk Dito. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia memberi aku kebebasan untuk menjadi diri sendiri, dan itu adalah hal yang paling penting. Aku, Nailara, akhirnya menyadari bahwa cinta sejati tidak datang dari seseorang yang sempurna, tetapi dari seseorang yang menerima kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Setelah malam itu, hidupku mulai terasa lebih ringan. Hubungan antara Dito dan aku semakin erat, seiring dengan berjalannya waktu. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal yang kami harap bisa capai di masa depan. Dito bukan hanya seorang kekasih bagiku, tapi juga teman yang bisa kupercayai, sesuatu yang sangat kuinginkan setelah masa kelam bersama Raka. Namun, meskipun aku sudah berusaha mengubur masa lalu, ada hal yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Raka. Sesekali, aku menerima pesan darinya, dan walaupun aku sudah bertekad untuk tidak peduli, rasa itu masih ada, entah mengapa. Di suatu pagi yang cerah, aku duduk di dapur sambil menyiapkan sarapan. Ponselku berdering, dan seperti biasa, aku melihat siapa yang menghubungi. Nama Raka tertera di layar. Aku menatap ponsel itu sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengabaikannya. Aku tidak ingin terjebak lagi, bisikku pada diriku sendiri. Tapi kemudian aku teringat, bahwa meskipun Raka tak pernah menghubungiku dengan cara yang baik, aku harus menghadapi masa lalu itu dengan kepala tegak. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Malam itu, setelah Dito mengantarku pulang, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tanganku. Aku merasa ada sesuatu yang perlu kutegaskan, sesuatu yang masih mengganjal dalam diriku. Dito, kataku, memecah keheningan malam, aku rasa aku harus bertemu dengan Raka. Dito menoleh padaku, matanya yang penuh perhatian menunjukkan bahwa dia mendengarkan dengan seksama. Kenapa? Tanyanya pelan. Aku rasa aku butuh menutup bab itu sepenuhnya. Jawabku, sedikit bimbang. Aku tahu aku sudah meninggalkan semuanya, tapi sepertinya aku belum sepenuhnya melepaskan Raka. Aku butuh menghadapi dia, melihatnya di depan mata agar aku benar-benar bisa melanjutkan hidup tanpa rasa penyesalan. Dito menghela napas, kemudian mengangguk. Aku mengerti, Nai. Tapi ingat, aku di sini. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Aku tersenyum, berterima kasih pada Dito. Aku tahu, dan aku sangat menghargai itu. Terima kasih telah selalu ada untukku. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Aku memutuskan untuk bertemu dengan Raka di tempat yang familiar, tempat yang dulu menjadi saksi bisu dari hubungan kami yang penuh kebohongan. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil yang terletak di dekat taman, tempat di mana kami sering duduk bersama dulu. Ketika aku masuk ke kafe itu, aku melihat Raka sudah duduk di salah satu meja, menunggu. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, seolah kehidupan telah memberikan banyak pelajaran yang keras. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah menuju meja tempat dia duduk. Raka, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang aku bayangkan. Kita perlu bicara. Raka menatapku dengan ekspresi yang sulit terbaca. Nai, katanya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku membuat keputusan yang buruk, dan aku menyesal. Aku mengangkat tangan, meminta dia untuk diam. Aku tidak datang ke sini untuk mendengar penyesalanmu, Raka. Aku sudah cukup mendengar itu selama bertahun-tahun. Aku datang karena aku perlu menutup bab ini dalam hidupku,
Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah tidak peduli lagi. Raka terdiam, seolah kata-kataku menusuknya. Dia mengerutkan kening. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, Nai. Tapi aku masih mencintaimu. Aku ingin kita mencoba lagi. Aku tertawa kecil. Suara itu terdengar lebih pahit daripada yang aku harapkan. Mencintai? Kamu menyebut itu cinta? Setelah semua yang terjadi, setelah kamu memilih untuk mengkhianatiku, kamu masih menganggap ini cinta? Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku tahu dia merasa bersalah, tetapi itu sudah terlambat. Aku sudah selesai. Aku sudah pergi, Raka. Kataku, lebih mantap kali ini. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan memberi kesempatan kedua untuk seseorang yang telah merusak hidupku. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku sudah membangun hidupku sendiri. Aku berdiri, siap untuk pergi, tetapi sebelum aku melangkah, Raka menarik tanganku. Nai, aku tahu aku telah membuatmu terluka, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku satu kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku menatap matanya yang penuh penyesalan. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa lagi menerima kata-katanya. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang selalu mencari pengampunan dari orang lain. Aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Raka, kamu tidak mengerti, kataku dengan lembut namun penuh keyakinan. Aku sudah cukup menderita. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri. Kamu tidak perlu memperbaiki apapun karena aku sudah bahagia dengan hidupku. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku menarik tanganku dari genggamannya, melangkah pergi meninggalkan Raka yang hanya bisa memandangku dengan wajah penuh penyesalan. Saat aku keluar dari kafe, aku merasa lebih lega daripada sebelumnya. Ini adalah langkah terakhir yang aku butuhkan untuk menutup semua luka lama. Di luar kafe, Dito menungguku dengan senyuman hangat. Begitu aku melihatnya, aku tahu dia adalah orang yang tepat. Dia adalah bagian dari masa depanku. Aku tidak perlu lagi merasa terikat dengan masa lalu yang penuh dengan kepalsuan dan kekecewaan. Dito merangkulku dengan lembut, dan aku tahu, meskipun perjalanan kami baru saja dimulai, kami akan berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik. Aku, Nailara, akhirnya mengerti bahwa mencintai diriku sendiri adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan sejati. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin merasa ringan setiap kali bangun tidur. Aku merasa bebas dari segala beban yang selama ini mengekang hatiku. Bersama Dito, aku belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum memberikan cintaku kepada orang lain. Kami sering berbicara tentang masa depan, tentang impian-impian yang ingin kami capai bersama, dan tentang bagaimana kami ingin menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Namun, hidup tidak selalu sesederhana itu. Ada kalanya, masa lalu datang menghampiri, memaksa kita untuk menghadapinya meskipun kita sudah berusaha meninggalkannya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, aku pulang ke rumah dan duduk di sofa sambil menyeruput teh hangat. Dito duduk di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku. Kami sedang berbicara tentang rencana liburan yang ingin kami lakukan, ketika tiba-tiba ponselku bergetar. Aku memeriksa layar, dan saat aku melihat nama yang tertera, aku merasakan sesuatu yang asing di dadaku. Raka. Dito menatapku dengan cemas. Apa ada masalah? Aku mengangguk pelan, merasa sedikit ragu. Raka. Dia menghubungiku lagi. Dito menarik napas panjang. Kamu sudah siap dengan apa yang mungkin dia katakan? Aku bisa menemanimu jika kamu ingin bertemu. Aku tersenyum lemah, meletakkan ponsel di atas meja.
Aku tidak tahu apakah aku siap atau tidak, Dito. Tapi aku rasa aku harus menghadapinya. Sekali lagi, ini bukan tentang Raka atau aku. Ini tentang aku yang akhirnya bisa menutup bab itu dan melangkah maju tanpa beban. Dito mengangguk penuh pengertian, dan aku tahu, meskipun aku harus melalui pertemuan yang berat, aku tidak sendirian. Hari berikutnya, aku bertemu dengan Raka di tempat yang sama. Kafe kecil yang dulu menjadi saksi bisu dari banyak cerita kami. Saat aku memasuki kafe itu, aku melihat Raka sudah menunggu di sudut. Wajahnya tampak lebih letih dari sebelumnya, seolah waktu telah mengajarkan banyak hal padanya. Aku duduk di hadapannya, dan untuk beberapa detik, kami hanya saling memandang. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya keheningan yang mengisi ruang di antara kami. Akhirnya, Raka membuka mulutnya. "Nai, aku tahu aku tak pantas meminta apapun darimu. Aku hanya ingin memberitahu kamu bahwa aku sangat menyesal dengan semuanya. Dengan cara aku memperlakukanmu, dengan keputusan-keputusan bodoh yang kuambil." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. "Raka, aku sudah mendengar itu berkali-kali. Tetapi, tidak ada lagi yang bisa kamu katakan yang akan mengubah apapun. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Raka menunduk, sepertinya mencoba memahami kata-kataku. Aku tahu kamu sudah berubah. Tapi aku masih berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua. Aku sadar aku sudah merusak semuanya. Tapi aku ingin membuktikan kalau aku bisa berubah. Aku tersenyum, namun senyum itu tidak lagi mengandung harapan. "Raka, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi dalam hidupku. Kamu memilih untuk mengkhianatiku, dan aku memilih untuk bangkit sendiri tanpa bantuanmu. Itu keputusan yang harus aku buat." Aku berhenti sejenak, melihatnya sekali lagi. Aku tidak ingin ada yang menggantung di antara kita. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku akan kembali ke dalam hidupmu. Aku sudah memilih Dito, dan aku tahu itu adalah keputusan terbaik untukku. Raka terdiam, wajahnya terlihat seperti menerima kenyataan yang tidak ingin dia dengar. Aku mengerti. Aku harap kamu bahagia, Nai." Aku berdiri dari kursi, mengangkat tas selempangku. Aku sudah bahagia, Raka. Aku sudah jauh lebih bahagia tanpa harus terbelenggu oleh masa lalu. Semoga kamu juga menemukan jalanmu. Aku berjalan keluar dari kafe itu tanpa menoleh lagi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bebas. Sesampainya di rumah, Dito sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya yang penuh perhatian menyambutku dengan pelukan hangat. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut. Tangan lembutnya mengelus rambutku. Aku mengangguk, menatap Dito dengan mata yang penuh kedamaian. "Aku baik-baik saja. Aku sudah selesai dengan masa lalu, Dito. Aku ingin masa depan yang lebih cerah. Dan itu hanya bisa terwujud jika aku benar-benar melepaskan Raka." Dito tersenyum, menggenggam tanganku erat. "Aku bangga denganmu, Nai. Kamu sudah cukup kuat untuk melangkah ke depan, dan aku akan selalu ada untuk mendukungmu." Kami duduk berdua di sofa, menikmati keheningan yang penuh dengan kedamaian. Aku tahu, meskipun jalan yang kami pilih tidak mudah, kami akan menghadapinya bersama. Kami saling mendukung, saling mencintai, dan itu yang paling penting. Malam itu, aku merasa lebih yakin dari sebelumnya. Aku tidak hanya meraih kebebasan dari Raka, tetapi juga meraih kebebasan untuk mencintai diri sendiri dan membangun masa depan bersama seseorang yang benar-benar peduli padaku. Aku, Nailara,
Akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan orang lain. Kebahagiaan itu harus ditemukan dalam diri sendiri, dan itu adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik. Dan aku siap untuk melangkah maju, meninggalkan semua yang telah terjadi, menuju hidup yang lebih bahagia dan penuh cinta. Pagi itu, sinar matahari menyusup masuk melalui jendela kamar, membangunkanku dengan lembut. Dito masih terlelap di sampingku, wajahnya tenang dan penuh kedamaian. Selama beberapa bulan terakhir, hidupku terasa seperti berbalik 180 derajat. Dari kehidupan yang penuh luka, kini aku bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan hanya kebahagiaan semu, tetapi kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri. Aku mengamatinya. Senyuman tipis terukir di bibirku. Dito selalu ada, selalu mendukung, dan membuatku merasa berharga. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Raka, akhirnya aku bisa merasakan arti cinta yang sejati, cinta yang tidak mengharuskan pengorbanan diri, tetapi lebih kepada saling memberi dan menerima. Aku bangkit perlahan, mencoba untuk tidak mengganggu tidurnya. Aku membuka jendela, menikmati udara pagi yang segar, memandangi taman belakang rumah kami yang hijau dan asri. Rumah ini, yang dulu terasa dingin dan kosong tanpa cinta, kini menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Aku berjalan ke ruang tamu, menyeduh kopi hangat sambil memikirkan rencana-rencana kami ke depan. Dito dan aku sudah banyak berbicara tentang masa depan, tentang impian yang ingin kami capai bersama. Kami berdua ingin membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti daripada sekadar kebahagiaan pribadi. Kami ingin membuka usaha bersama, sebuah kafe kecil yang menyajikan makanan dan minuman sehat. Kami juga ingin terlibat dalam kegiatan sosial yang membantu orang-orang yang membutuhkan, karena aku tahu betul bagaimana rasanya merasa terbuang dan tidak berarti. Namun, rencana-rencana besar itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Aku tahu aku harus benar-benar melangkah dengan hati-hati. Saat Dito akhirnya terbangun, aku sudah duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangan. Dia tersenyum sambil merenggangkan tubuh, lalu duduk di sampingku. "Pagi, Nay," katanya lembut. "Kamu sudah rencanakan hari ini?" Aku mengangguk, menyodorkan sebuah buku catatan kecil yang sudah penuh dengan berbagai ide dan perencanaan kami. "Aku ingin kita memulai langkah pertama hari ini, Dito. Aku ingin kita benar-benar serius dengan usaha ini. Aku sudah mulai mencari tempat untuk kafe kecil kita." Dito memandangku dengan tatapan penuh kebanggaan. "Aku senang kamu sudah mulai merencanakannya. Kita memang harus fokus, tapi jangan lupa juga untuk menikmati setiap prosesnya. Ini bukan hanya tentang hasilnya, tapi tentang perjalanan kita bersama." Aku tersenyum, menyentuh tangannya. "Aku tahu, tapi ini lebih dari sekadar usaha, Dito. Ini adalah cara kita memberi arti pada hidup kita dan memberi manfaat kepada orang lain." Dito menatapku dalam-dalam, kemudian meraih tangan kananku dan menggenggamnya erat. "Aku percaya padamu, Nay. Aku tahu kita bisa melewati semua ini bersama. Kamu sudah cukup kuat untuk bangkit, dan aku akan selalu di sini untuk mendukungmu." Hari demi hari berlalu dengan cepat. Kami mulai mencari tempat yang cocok untuk kafe kecil kami. Aku tidak ingin tempat yang besar dan mewah, cukup sederhana dan nyaman, dengan konsep yang ramah lingkungan dan menyajikan makanan sehat yang tidak hanya enak, tetapi juga bergizi. Kami ingin menciptakan sebuah tempat di mana orang-orang bisa merasa nyaman dan terinspirasi. Tentu saja, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Ada saat-saat di mana aku merasa ragu, merasa takut jika usaha ini gagal.
Tetapi Dito selalu ada untuk memberiku semangat dan percaya bahwa setiap usaha yang tulus akan membuahkan hasil. Pada suatu pagi, saat kami sedang memeriksa tempat yang kami incar, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya, dan suara Raka terdengar di ujung sana. "Nai," katanya dengan suara agak berat. "Aku ingin bicara denganmu. Bisakah kita bertemu?" Aku terdiam sejenak. Meskipun aku sudah melupakan banyak hal tentang Raka, aku tahu bahwa masih ada bagian dari diriku yang merasa ragu. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menutup bab itu dengan tuntas. "Ada apa, Raka?" tanyaku, mencoba tetap tenang. "Ini bukan hanya tentang kita," jawabnya. "Aku ingin berbicara tentang masa depanmu. Aku ingin meminta maaf secara langsung." Aku menarik napas panjang. "Baiklah, kita bisa bertemu, tapi hanya sekali ini, Raka. Setelah itu, kita tidak akan berbicara lagi." Aku menutup telepon dan menoleh pada Dito yang berdiri di sampingku. Aku harus bertemu dengan Raka. Ini mungkin adalah pembicaraan terakhir kita. Dito mengangguk, meskipun aku bisa melihat kilasan kekhawatiran di matanya. "Aku akan menemanimu. Tapi ingat, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu." Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggiran kota. Raka sudah ada di sana, duduk di meja yang terletak di sudut ruangan, menatap keluar jendela dengan wajah yang penuh penyesalan. Begitu aku duduk di hadapannya, dia langsung mengangkat wajahnya dan memandangku dengan tatapan yang penuh harap. "Nai, aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara lembut. Aku tidak segera menjawab. Aku hanya menatapnya sejenak, berusaha untuk tidak terbawa perasaan. "Raka, aku sudah lama memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku akan kembali padamu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku sudah memilih Dito, dan aku merasa lebih bahagia sekarang." Raka terdiam, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Aku tahu aku salah, dan aku tak berharap untuk kembali bersamamu. Tapi aku ingin kamu tahu, Nai, kamu sudah memberi banyak arti dalam hidupku. Terima kasih." Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. "Aku tidak ingin kamu mengingatku dengan cara yang buruk. Raka, kita sudah berakhir, dan aku ingin kita sama-sama melanjutkan hidup kita." Aku berdiri, siap untuk meninggalkan pertemuan itu dengan perasaan yang sudah lebih ringan. Dito menunggu di luar, dan aku tahu bahwa dengan langkah ini, aku bisa sepenuhnya melangkah menuju masa depan yang lebih baik, tanpa masa lalu yang menghantui. Kami melangkah keluar dari kafe itu, dan aku tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, aku tidak lagi merasa terjebak. Aku sudah memilih jalan yang penuh harapan dan kebahagiaan, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh bersama Dito. Kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, dimulai hari ini. Pagi itu, udara terasa segar dan penuh harapan. Rumah kami, rumah yang dulunya penuh dengan kepedihan, sekarang menjadi tempat yang penuh dengan kehangatan. Dito yang selalu ada di sisi, yang mendukung setiap langkahku, menjadikan hari-hari terasa lebih berarti. Kehidupan baru yang aku bangun bersama Dito semakin menunjukkan arah yang jelas. Kami sedang menuju ke arah kebahagiaan yang sejati. Aku duduk di meja makan, menatap catatan kecil yang berisi rencana kami untuk kafe yang akan segera kami buka. Tempat itu sudah kami temukan, dan proses renovasi pun hampir selesai. Namun, ada satu hal yang masih membuatku ragu. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Aku tahu, usaha ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Dito selalu memberiku keyakinan.
Dito masuk ke dalam ruangan dengan senyum hangat di wajahnya. "Pagi, Nai. Kamu sudah siap untuk hari ini?" tanyanya sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Aku selalu siap kalau ada kamu di sampingku." Dia duduk di sampingku, menatap catatan yang ada di meja. "Kamu sudah memikirkan hal-hal lainnya? Seperti strategi pemasaran atau menu khusus yang akan kita sajikan?" Aku menghela napas panjang. Aku sudah mulai memikirkan semuanya, Dito. Tetapi ada beberapa hal yang masih belum yakin. Seperti apakah orang-orang akan suka dengan konsep kita, atau apakah mereka akan datang cukup sering. Dito meraih tangan kananku dan menggenggamnya erat. "Jangan khawatir, Nai. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Ini adalah langkah pertama kita untuk mewujudkan impian kita. Dan aku yakin kita bisa melakukannya." Aku menatapnya. Matanya penuh dengan keyakinan yang tulus. Aku tahu, selama kami bersama, kami bisa melewati apapun. Kepercayaan yang dia berikan padaku adalah salah satu alasan aku merasa begitu kuat untuk terus maju. Hari demi hari berlalu, dan kafe kami mulai mengambil bentuk. Renovasi hampir selesai, dan kami mulai merancang menu yang akan kami tawarkan. Aku tak sabar untuk melihat kafe itu dibuka dan menjadi tempat bagi orang-orang untuk berkumpul, menikmati makanan sehat, dan merasakan kehangatan yang kami coba ciptakan. Namun, di tengah semua persiapan itu, ada satu perasaan yang tak bisa aku hindari. Perasaan bahwa masa lalu kami, terutama dengan Raka, mungkin masih akan datang menghantui. Hari itu, saat aku sedang merapikan ruang makan, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Aku memutuskan untuk mengangkatnya, dan suara Raka kembali terdengar dari ujung sana. "Nai." Suaranya terdengar agak cemas. "Aku ingin berbicara denganmu lagi. Ada hal yang perlu aku sampaikan." Aku menahan napas sejenak, merasa ragu. Apakah ini benar-benar perlu? Bukankah kami sudah mengakhiri semuanya? Namun, aku tahu bahwa mungkin ini adalah langkah terakhir untuk menutup semua pintu yang menghubungkan aku dengan masa lalu. "Ada apa, Raka?" tanyaku, berusaha tetap tenang. "Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, dan aku tidak berharap bisa mendapatkan apapun dari kamu," katanya, suaranya penuh penyesalan. "Aku hanya ingin meminta maaf dengan tulus dan mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan dalam hidupku. Aku tahu, aku tidak berhak meminta apapun, tapi aku berharap kamu bisa memaafkanku." Aku terdiam. Aku memang sudah memaafkannya dalam hati, tetapi untuk benar-benar menerima permintaan maaf itu, aku belum tahu. Aku menatap Dito yang ada di sampingku, dan dia hanya tersenyum, memberi isyarat agar aku memutuskan apa yang terbaik untukku. "Raka," aku mulai berkata, "aku sudah memaafkanmu, tetapi itu tidak berarti kita bisa kembali bersama. Aku sudah memilih jalanku, dan aku sangat bahagia dengan keputusan itu." Raka terdiam, lalu menghela napas. Aku tahu. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk berbicara. Aku menutup telepon itu, merasa lega. Dito memelukku dengan erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan untuk terus melangkah maju. Kafe kami akhirnya dibuka. Tempat itu kecil, tetapi nyaman. Dengan desain yang sederhana namun modern, kafe ini menjadi tempat yang tepat untuk berkumpul bersama teman-teman atau sekadar menikmati waktu sendirian. Kami mulai menerima pelanggan, dan meskipun awalnya hanya sedikit, aku merasa sangat bangga melihat tempat yang kami impikan akhirnya terwujud. Kami menyajikan makanan dan minuman sehat yang selalu aku dan Dito nikmati bersama. Smoothie bowl, salad segar, dan berbagai pilihan kopi organik.
Kami bahkan membuat menu spesial yang bisa dipesan oleh pelanggan setiap hari, memberikan rasa personal di setiap hidangan yang kami sajikan. Hari pertama, meskipun hanya ada beberapa pelanggan, aku merasa bahwa setiap senyum yang mereka berikan adalah sebuah penghargaan yang tak ternilai. Ini adalah hasil dari kerja keras kami berdua, dari segala pengorbanan yang sudah kami lakukan. Namun, seperti yang selalu Dito katakan, ini baru permulaan. Kami tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, dan masih banyak hal yang harus kami pelajari. Tetapi yang terpenting, kami sudah membangun sesuatu yang tidak hanya memberikan kebahagiaan untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Beberapa minggu setelah kafe dibuka, aku merasa semakin yakin dengan keputusan yang telah kami ambil. Kami semakin dikenal di kota ini, dan pelanggan mulai datang lebih sering. Dito dan aku bekerja sama dengan baik. Kami saling mendukung dan memberi ruang untuk tumbuh bersama. Aku tahu bahwa ini adalah kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang datang dari materi atau kesenangan semata, tetapi kebahagiaan yang datang dari menjalani hidup dengan cinta, kepercayaan, dan kerja keras. Dito menatapku di tengah kesibukan kami yang semakin padat. Kita sudah berhasil, Nay. Semua ini berkat kerja keras kita, dan kita tidak pernah menyerah. Aku tersenyum lebar. Aku tahu, dan aku sangat bersyukur bisa berbagi perjalanan ini denganmu. Kami berdua berdiri di tengah kafe yang ramai, memandang sekitar dengan penuh rasa syukur. Dari kehidupan yang hancur, kini kami berhasil menciptakan sesuatu yang indah dan penuh makna. Dan aku tahu, selama kami bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Kehidupan kami baru saja dimulai, dan kami siap untuk melangkah lebih jauh bersama, menghadapi segala tantangan yang datang dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kafe kami semakin berkembang. Setiap pagi, aku merasa lebih dekat dengan impian yang sudah kami bangun. Namun, kehidupan selalu penuh kejutan, dan terkadang, kejutan itu datang dari tempat yang tak terduga. Pagi itu, aku sedang di belakang meja kasir, menyusun jadwal baru untuk staf dan memastikan semua bahan baku untuk hari itu sudah siap. Dito sedang di dapur, mengawasi persiapan makanan. Suasana kafe cukup tenang, dengan beberapa pelanggan yang datang menikmati sarapan sambil bercengkerama. Aku merasakan kenyamanan di tempat ini, tetapi entah kenapa, perasaan cemas mulai mengusik hatiku. Mungkin itu adalah perasaan yang datang setelah sekian lama berusaha menghindari bayang-bayang masa lalu, yang entah kenapa, kembali menghampiriku. Telepon di meja kasir berbunyi, dan aku segera mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon. Nailara. Suara di ujung sana terdengar sangat familiar. Ini aku, Raka. Aku terdiam sejenak. Suara itu, meskipun sudah lama tidak terdengar, tetap mampu mengguncang hatiku. Kenapa dia menelepon lagi? Apa yang dia inginkan kali ini? Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Ada apa, Raka? Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu sekarang, jawabnya. Nada suaranya terdengar cemas. Aku dengar kamu membuka kafe, dan aku ingin tahu apakah semuanya berjalan baik-baik saja. Aku merasa sedikit bingung. Kenapa Raka, yang sudah lama pergi dan memilih jalan hidupnya sendiri, tiba-tiba muncul kembali di hidupku? Aku merasa sudah cukup dengan segala yang terjadi di masa lalu, dan sejujurnya, aku tak ingin membicarakan itu lagi. Kafe kami berjalan baik, Raka, jawabku dengan tegas. Dan aku harap kamu mengerti, aku tidak ingin terlibat dalam percakapan yang lama tertunda. Aku sudah move on. Namun, suara Raka kembali terdengar, penuh penyesalan. Aku tahu, Nay. Aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu.
Tapi ada hal yang perlu aku katakan, sesuatu yang tak bisa aku pendam lebih lama. Aku merasa sedikit terganggu dengan kehadirannya yang terus mengusik pikiranku, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku merasa harus mendengarkan. Apa itu, Raka? Tanyaku, suaraku mulai melembut. Ini tentang Dito. Raka menghela napas, seolah berpikir keras sebelum melanjutkan. Aku tahu, kamu sangat bahagia bersamanya, dan aku tak ingin mengganggu kebahagiaan itu. Tapi aku harus jujur. Nai, aku baru tahu kalau aku melakukan kesalahan besar. Aku meninggalkanmu begitu saja dan memilih jalan yang salah. Namun, aku tak pernah benar-benar berhenti mencintaimu. Aku tahu itu mungkin terlambat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih ada. Ada keheningan sejenak di antara kami. Aku merasa bingung, tak tahu harus bagaimana merespons kata-kata Raka yang penuh penyesalan itu. Aku sudah lama melepaskan dia, dan meskipun aku masih menghargainya sebagai masa lalu, hatiku sudah terpaut pada seseorang yang jauh lebih baik. Dito. Raka, aku menghargai kata-katamu, jawabku dengan tenang. Tapi hidupku sudah berbeda sekarang. Aku sudah menemukan kebahagiaan bersama Dito. Kami sudah membangun sesuatu yang baru, dan aku tak ingin masa lalu mengganggu kami. Aku bisa mendengar keheningan di ujung sana. Lalu Raka akhirnya menghela napas lagi. Aku mengerti. Nai, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku berharap kamu bahagia. Setelah itu, aku memutuskan sambungan telepon. Aku meletakkan ponsel di atas meja, memandangi layar yang kosong. Meskipun aku merasa lega karena bisa mengakhiri percakapan itu dengan tegas, ada sedikit rasa hampa yang menyeruak di dada. Aku tahu bahwa semua ini sudah berlalu, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Tetapi mengapa hati ini masih terasa berat? Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan langkahku, meskipun aku sudah memutuskan untuk sepenuhnya menjalani hidup baru bersama Dito. Ketika aku kembali ke kafe setelah beberapa hari libur, aku mendapati Dito sedang berbicara dengan seorang pengunjung yang tampaknya cukup dekat dengannya. Aku mendekat dan melihat mereka tertawa bersama, tapi ada sesuatu dalam pandangan Dito yang membuatku merasa sedikit cemas. "Hei, Nai," Dito menyapa dengan senyuman khasnya, seolah tak ada yang berbeda. "Ini Rina, teman lama aku dari kampus. Dia kebetulan baru datang ke kota dan mampir ke kafe kita." Aku mengangguk, mencoba tersenyum meskipun ada rasa cemburu yang mulai meresap. Sejak kapan Dito mulai berteman dekat dengan Rina? Aku tak pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Perasaan cemburu itu datang begitu saja, dan aku mencoba menenangkan diri agar tak terlalu memikirkannya. Rina tampak ramah, dengan senyum lebar yang menghiasi wajahnya. "Aku senang bisa bertemu denganmu, Nai. Dito sering bercerita tentangmu. Kalian pasangan yang serasi." Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku merasa tak sepenuhnya nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku, dan aku tak tahu apa itu. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai diriku, meskipun rasa cemburu itu terus berbisik di dalam pikiran. Kafe kami semakin berkembang. Pelanggan datang dan pergi, dan kami mulai dikenal di kota ini sebagai tempat yang nyaman dan menyenangkan. Namun, meskipun semuanya tampak baik-baik saja di luar, aku merasa ada yang belum tuntas. Masa lalu, Raka, dan rasa cemburu yang tiba-tiba muncul di hatiku, semua itu seperti bayangan yang tidak bisa aku hindari. Aku tahu aku harus tetap melangkah maju, tetapi ada saat-saat ketika aku merasa tersesat. Apakah aku benar-benar siap untuk sepenuhnya melupakan masa lalu? Ataukah, dalam hati kecilku,
Aku masih merasa ada ikatan yang belum sepenuhnya terputus. Saat aku duduk di meja, menatap Dito yang sedang sibuk di dapur, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu dan perasaan cemburu menguasai hidupku. Aku harus benar-benar membebaskan diriku dari semua itu dan sepenuhnya membuka hati untuk masa depan yang baru. Dengan tekad itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Dito. Mungkin percakapan ini penting untuk kami berdua. Aku duduk di meja kafe, menatap Dito yang sedang sibuk di dapur. Hati ini rasanya ingin mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Tetapi aku merasa ragu. Aku tahu, mungkin aku terlalu lama membiarkan perasaan cemas dan gelisah menguasai pikiranku. Tapi aku harus bicara dengan Dito. Harus ada sesuatu yang jelas antara kami. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Dito selesai menyusun makanan di meja pelanggan dan beranjak ke meja kami. Senyum khasnya kembali mewarnai wajahnya. Meskipun aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya. "Nai, ada apa? Sepertinya kamu ingin bicara serius," katanya sambil duduk di hadapanku. Suaranya lembut, penuh perhatian, seolah dia sudah tahu bahwa aku ingin mengungkapkan sesuatu yang penting. Aku menghela napas, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Dito, aku merasa ada yang mengganjal dalam diriku belakangan ini. Aku tahu kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku merasa kamu adalah orang yang tepat untukku. Tapi, ada perasaan yang sulit aku jelaskan. Tentang Raka, tentang masa laluku, dan juga tentang Rina." Dito mendengarkan dengan seksama. Matanya tidak melepaskan pandanganku. Aku bisa merasakan perhatian penuh darinya, meskipun ada sedikit keraguan yang tergambar di wajahnya. Aku melanjutkan, aku merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai dalam diriku. Seperti ada bayang-bayang yang terus mengikutiku, meskipun aku sudah berusaha move on. Dan, aku sadar, aku masih belum benar-benar melepaskan semua perasaan itu. Dito mengangguk pelan, lalu memegang tanganku dengan lembut. "Nai, aku mengerti. Aku tahu masa lalu itu tidak mudah untuk dilepaskan, apalagi dengan semua yang kamu hadapi bersama Raka. Tapi kamu juga harus ingat, kita semua punya perjalanan masing-masing. Aku di sini bukan untuk menggantikan siapapun. Aku di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi." Aku merasakan kehangatan dalam sentuhan Dito, dan sejenak, rasa cemas itu mulai mereda. Aku tahu, Dito benar. Masa lalu memang tak bisa dihapus. Tapi aku harus memilih untuk berjalan maju. Aku harus memilih untuk hidup dalam kebahagiaan yang kumiliki saat ini. Aku ingin kita jujur satu sama lain. Lanjutku. Aku tahu ada perasaan cemburu yang aku rasakan tentang Rina. Aku tak tahu kenapa, tapi itu membuatku ragu. Tapi, aku juga tahu kalau itu adalah masalahku, bukan masalah kamu. Aku tak ingin membiarkan rasa cemburu itu mengganggu hubungan kita. Dito tersenyum lembut. "Nai, aku menghargai kejujuranmu. Aku memang dekat dengan Rina, tapi itu hanya karena kami teman lama. Tidak lebih dari itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang lebih penting bagiku selain kamu. Aku ingin kamu merasa aman dan bahagia di sampingku." Aku menatap Dito dalam-dalam, merasakan ketulusan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Aku tahu dia benar-benar peduli padaku, dan itu membuat hati ini merasa lebih ringan. Aku ingin kita melangkah maju bersama, tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghalangi kita. Dito menggenggam tanganku lebih erat, seolah berjanji untuk tetap berada di sampingku, apapun yang terjadi. Kita akan melangkah bersama. Nai, aku akan selalu mendukungmu. Aku tersenyum, merasa lega.
Percakapan ini menghilangkan banyak kekhawatiran yang selama ini aku pendam. Aku tahu sekarang, aku bisa sepenuhnya membuka hatiku untuk Dito, tanpa ada lagi keraguan. Namun, meskipun aku merasa lebih tenang, ada sesuatu yang masih belum sepenuhnya selesai. Ketika aku melangkah keluar dari kafe dan berjalan menuju mobil, perasaan itu kembali menghantui. Mungkin ini bukan hanya tentang Dito atau Raka. Mungkin ini adalah waktunya untuk aku benar-benar membebaskan diriku dari segala hal yang pernah mengikatku. Aku pulang lebih awal hari itu, ingin menikmati waktu sendiri. Dito sudah selesai bekerja dan pulang lebih dulu. Suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tanpa sadar, aku kembali teringat pada masa-masa ketika aku dan Raka masih tinggal bersama. Rumah ini, dengan segala kenangannya, masih terasa seperti bagian dari hidupku yang sulit untuk dilepaskan. Tetapi aku tahu, aku harus membuat keputusan yang lebih besar. Keputusan yang tidak hanya melibatkan Dito atau Raka, tetapi juga diriku sendiri. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tamu, menatap ruang yang penuh kenangan. Semua perabotan, semua dekorasi, seolah-olah mengingatkanku pada masa lalu yang ingin aku tinggalkan. Aku tahu, saatnya untuk benar-benar menutup bab itu. Ponselku bergetar, dan aku melihat nama yang tidak asing. Raka. Aku menatap layar sejenak sebelum memutuskan untuk mengangkatnya. Nai. Suara Raka terdengar di ujung sana. Aku tahu kamu mungkin masih marah padaku, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Aku diam, tidak tahu harus menjawab apa. Apalagi yang dia ingin katakan setelah semua yang terjadi? Apa yang kamu inginkan, Raka? Jawabku dengan nada yang lebih tegas, mencoba mengatur perasaan. Aku minta maaf, Nai. Aku tahu aku telah banyak membuat kesalahan, tapi aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Tetapi dalam hati, aku tahu jawabannya. Masa lalu tidak bisa diubah, dan aku tidak ingin kembali ke sana. Raka, aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku, dan itu tanpa kamu. Aku ingin kamu bahagia, tapi aku juga ingin aku bahagia. Itu artinya, kita tidak akan pernah kembali lagi. Suasana hening sejenak, dan aku bisa merasakan rasa sakit dalam suaranya. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku harus melangkah maju, apapun yang terjadi. Aku mengerti, Nai. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk berbicara. Aku akan selalu berharap yang terbaik untukmu. Aku menutup telepon itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lega. Aku tahu, ini adalah akhir dari babak hidupku bersama Raka. Sekarang, aku bisa menatap masa depan dengan lebih jelas, bersama Dito, dan bersama diriku sendiri. Aku kembali ke ruang tamu, menatap rumah yang kini terasa lebih seperti tempat baru untuk memulai hidup. Ada banyak tantangan yang akan datang, tetapi aku yakin, dengan keputusan yang sudah aku buat, aku bisa menghadapinya. Dengan tekad yang kuat, aku melangkah ke depan, menyongsong hari-hari baru yang penuh harapan. Tanpa keraguan, tanpa penyesalan. Ini adalah awal baru yang aku impikan. Aku terbangun di pagi hari dengan perasaan yang masih campur aduk. Walaupun semalam aku merasa lega setelah menutup halaman lama dalam hidupku dengan Raka, masih ada bagian dari diriku yang terasa kosong. Seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Aku menatap cermin di kamar tidurku, wajah yang sudah kukenal selama bertahun-tahun ini terasa berbeda. Bukan karena perubahan fisik, tetapi ada semacam perubahan dalam diriku yang terasa lebih mendalam.
Seperti aku baru saja mengakhiri bab yang penuh luka dan sekarang berdiri di hadapan sebuah jalan baru yang penuh dengan ketidakpastian. Aku bangkit dari tempat tidur, berusaha menatap pikiran. Pagi ini, aku harus menatap dunia dengan cara yang berbeda. Aku tahu langkahku berikutnya akan menentukan arah hidupku. Dan aku juga tahu bahwa Dito ada di sampingku, menunggu dengan sabar, siap mendukung setiap keputusan yang aku buat. Aku melangkah ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Pikiranku kembali berputar pada masa lalu, terutama pada Raka. Aku mencoba mengingat saat-saat kami bersama, ketika semuanya tampak baik-baik saja. Namun, sekarang semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Tak ada lagi rasa cinta yang dulu membuat hatiku berdebar-debar. Yang ada kini hanyalah rasa sakit, pengkhianatan, dan kebohongan yang tak bisa aku maafkan. Ponselku bergetar di meja dapur. Aku melihat nama yang tidak asing lagi. Raka. Selamat pagi, Nay. Suara Raka terdengar dari ujung telepon. Aku tahu aku tidak punya hak untuk mengganggumu lagi, tapi aku perlu bicara denganmu. Aku diam sejenak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu memiliki dampak, meskipun aku sudah memutuskan untuk tidak kembali ke hidupnya. Apa yang ingin kamu bicarakan, Raka? Tanyaku dengan nada datar, berusaha menjaga jarak. Aku tahu aku telah banyak mengecewakanmu, kata Raka dengan suara penuh penyesalan. Tapi ada hal yang perlu kamu ketahui. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku mendengus kecil. Raka, cukup. Aku tidak ingin mendengarkan alasan-alasanmu lagi. Aku sudah cukup menderita, dan aku tidak akan kembali ke masa lalu. Aku mengerti, jawab Raka pelan. Tapi ini bukan tentang itu, Nay. Ada sesuatu yang lebih buruk daripada yang kamu bayangkan. Ini bukan hanya tentang aku dan Rina. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang melibatkan kita berdua. Aku terdiam. Kata-kata Raka semakin membingungkan. Tapi aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Apa maksudmu, Raka? Apa yang sebenarnya terjadi? Raka diam sejenak, seakan memilih kata-kata yang tepat. Aku merasa ada seseorang yang sedang mengintai kita, Nay. Seorang pria yang sangat berbahaya. Dan aku rasa dia terhubung dengan masa lalu kita. Aku tidak ingin kamu terlibat, tapi aku pikir kamu harus tahu. Aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Ini bukan percakapan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masalah antara aku, Raka, dan Rina. Raka, jangan bikin aku bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan tentang perselingkuhan kami berdua. Ada seseorang yang ingin menghancurkan hidupmu, hidup kita. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku sudah mulai merasa dia mengincar kita, kata Raka dengan suara yang semakin terbata-bata. Ponselku terasa semakin berat di tangan. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kata-kata Raka, tapi aku juga merasa ada sesuatu yang tak beres. Raka bukan orang yang mudah terpengaruh, dan dia pasti punya alasan kuat untuk mengatakan ini. Apakah kamu benar-benar serius, Raka? Siapa orang itu? Tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun hati ini berdebar-debar. Aku akan jelaskan lebih lanjut, tapi kita harus bertemu. Aku tahu kamu tidak ingin bertemu denganku, tapi aku tidak bisa menahan ini sendirian. Aku butuh bantuanmu, Nay. Aku terdiam, mencoba mencerna semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba Raka menghubungiku dengan perasaan yang seolah penuh rahasia?
Aku tahu aku tidak bisa langsung percaya begitu saja. Namun, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa perlu untuk bertemu dan mencari tahu lebih jauh. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padamu lagi, Raka. Jawabku, memilih kata-kata dengan hati-hati. Tapi, aku akan mempertimbangkan untuk bertemu. Tapi hanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada lebih dari itu. Aku menutup telepon itu dengan perasaan yang tak menentu. Ada ketegangan yang terasa menggantung di udara. Aku merasa tak nyaman dengan apa yang baru saja aku dengar. Jika benar ada seseorang yang ingin menghancurkan hidupku, aku tidak bisa diam begitu saja. Tapi, bisakah aku mempercayai Raka? Bisakah aku membuka pintu untuknya lagi setelah semua yang telah terjadi? Aku menatap jam di dinding. Waktu terus berjalan, dan aku harus membuat keputusan. Aku memutuskan untuk pergi bertemu dengannya, tapi dengan hati-hati. Aku harus tahu lebih banyak, dan jika benar ada ancaman yang lebih besar, aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Aku tiba di tempat yang sudah disepakati. Sebuah kafe kecil yang tidak jauh dari rumahku. Saat aku masuk, aku melihat Raka duduk di sudut, menatap keluar jendela dengan wajah muram. Seakan sudah tahu bahwa aku akan datang, dia menoleh perlahan begitu aku mendekat. "Nai." Suara Raka terdengar lebih rendah dari biasanya. "Terima kasih sudah datang. Aku tahu ini bukan hal yang mudah buatmu." Aku duduk di hadapannya, menatapnya tanpa berkata-kata. Rasa penasaran membuncah, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. "Apa yang sebenarnya terjadi, Raka? Kenapa kamu bilang ada seseorang yang mengincar kita?" Raka menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Aku tidak tahu siapa orang ini, Nai. Dia muncul tiba-tiba, dan aku merasa dia tahu segala hal tentang kita, tentang hubungan kita, tentang Rina, dan tentang masa lalu kita. Dia sepertinya ingin menghancurkan semuanya. Aku khawatir jika kita tidak segera bertindak, kita akan berada dalam bahaya." Aku mendengarkan dengan seksama, meskipun hatiku masih dipenuhi keraguan. "Jadi, siapa dia? Apa yang dia inginkan?" Raka menatapku dengan ekspresi yang sulit untuk diartikan. "Aku tidak tahu siapa dia, Nai. Tapi aku merasa dia sudah lama mengincar kita. Aku takut jika kita tidak melakukan sesuatu, dia akan menghancurkan hidup kita." Perasaan gelisah itu kembali muncul, semakin membesar. Aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini. Jika benar ada ancaman yang begitu besar, aku harus segera mencari tahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini. Raka menatapku dengan penuh harapan. Ada keraguan yang tercermin di matanya, seolah-olah dia tidak yakin apakah aku benar-benar akan mempercayainya kali ini. Sebuah perasaan yang sama, keraguan dan kebingungannya, berkecamuk dalam diriku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku kembali membuka jalan komunikasi dengan Raka? Atau, akankah aku melanjutkan hidupku tanpa harus terlibat dengan masa lalu yang penuh kebohongan? "Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi," kataku pelan, suara serak karena perasaan yang tertahan. Raka mengangguk, seolah mengerti. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk memintamu kembali, Nai. Tapi, jika ada ancaman yang lebih besar, aku ingin kita bekerja sama. Aku tidak bisa melakukannya sendirian." Aku melihat mata Raka yang tampak penuh penyesalan dan kebingungannya. Aku tahu bahwa dia merasa terjebak di antara rasa bersalah dan ketakutan. Namun, aku juga menyadari satu hal, aku sudah terjebak dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian. Jadi, mungkin inilah saatnya untuk mengetahui lebih banyak. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku,
akhirnya memutuskan untuk mendengarkan apa yang dia punya untuk dikatakan. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita lebih jelas. Ada seorang pria yang aku kenal dari masa lalu. Nai. Dia seorang pebisnis besar yang terlibat dalam jaringan bisnis ilegal. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku terlibat dalam kesalahan besar di masa lalu yang melibatkan dia. Aku tidak tahu apakah dia masih melacak kita, tapi aku merasa dia terhubung dengan segala hal yang terjadi sekarang. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Terhubung? Apa hubungannya dengan kita? Tanyaku, semakin bingung. Ada sesuatu yang dia inginkan dariku, lanjut Raka. Aku tidak tahu persis apa itu, tetapi aku merasa dia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku pikir dia mengincar kita berdua, dan ini bisa sangat berbahaya jika kita tidak bertindak cepat. Aku merasa dadaku sesak dengan informasi yang baru saja aku terima. Raka mungkin tidak banyak yang bisa kuterima setelah semua yang dia lakukan, tapi jika dia mengatakan hal ini dengan serius, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jadi, bagaimana kita bisa menghadapinya? Tanyaku, menyadari bahwa ini lebih besar dari yang kubayangkan. Aku butuh bantuanmu. Nai, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang dia, dan kita harus melindungi diri kita. Aku tahu kamu merasa dikhianati, dan aku tidak bisa menuntutmu untuk memaafkanku. Tapi aku minta kamu untuk bekerja sama, untuk mencari tahu siapa orang ini dan apa yang dia inginkan. Jawab Raka dengan nada yang lebih rendah, hampir penuh harapan. Aku terdiam sejenak. Hatiku masih ragu, namun perasaan khawatir tentang ancaman ini membuatku berpikir dua kali. Jika ada bahaya yang lebih besar mengancam, aku tidak bisa tinggal diam. Tapi, aku juga tidak bisa begitu saja mempercayai Raka begitu saja. Baik, kataku akhirnya, berusaha tetap tenang. Kita akan mencari tahu lebih banyak tentang orang ini. Tapi ini tidak berarti kita bisa memperbaiki semuanya. Raka, aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan. Raka mengangguk. Wajahnya tampak lebih tenang meskipun ketegangan masih terlihat jelas. Aku mengerti. Dan aku tidak berharap kamu bisa melupakan semuanya. Tapi aku berharap kita bisa bekerja sama untuk menghadapi apa yang datang. Keputusan untuk bekerja sama dengan Raka bukanlah keputusan yang mudah. Namun, aku tahu bahwa jika aku ingin melindungi diriku dan masa depanku, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku mulai menyelami informasi lebih dalam tentang pria yang disebut Raka. Mengumpulkan setiap potongan informasi yang ada. Bersama Raka, kami mulai melakukan penyelidikan terhadap pria yang disebut-sebut berbahaya itu. Ternyata, pria itu adalah seorang pebisnis besar bernama Victor Ramadan, seorang yang sangat berpengaruh dan memiliki banyak koneksi di dunia bawah tanah. Banyak orang yang takut padanya, dan kekuasaannya tampak begitu besar. Kami menyusuri setiap jejak yang bisa kami temukan. Dari dokumen-dokumen lama hingga informasi yang tersembunyi di balik bisnis-bisnis besar yang tampaknya sah. Semakin banyak kami menggali, semakin jelas bahwa Victor bukan hanya seorang pebisnis, tetapi juga seorang pemain besar dalam dunia kejahatan. Selama penyelidikan itu, aku semakin dekat dengan Raka. Tentu saja, perasaan ini campur aduk. Aku merasa bingung dan tidak yakin dengan apa yang seharusnya kulakukan. Namun, aku tahu satu hal, tidak ada pilihan lain selain melanjutkan. Jika aku berhenti, kami akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Hari demi hari, aku semakin terlibat dalam permainan ini. Aku tidak lagi hanya berhadapan dengan Raka, tetapi juga dengan Victor, seorang pria yang begitu misterius dan berbahaya. Kami berdua semakin dekat dengan kebenaran, dan semakin mendekati sesuatu yang bisa menghancurkan hidup kami.
Namun, ketika kami hampir mendapatkan petunjuk terakhir yang akan membawa kami kepada Victor, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aku duduk di ruang tamu, memegang ponsel yang bergetar keras. Raka sedang berada di luar, mengatur beberapa hal terkait penyelidikan kami. Aku merasa cemas, tapi ketika aku melihat siapa yang menelepon, jantungku serasa berhenti. Itu adalah Rina, selingkuhan Raka. Tidak mungkin, bisikku, tetapi aku menjawab telepon itu. Apa yang kamu inginkan, Rina? Suara Rina terdengar lebih tenang dari biasanya, hampir seperti tidak ada yang salah. Nai, aku tahu kamu masih marah, tapi ada sesuatu yang harus kamu dengar. Aku tidak ingin menjadi bagian dari permainan ini, tapi aku merasa kamu harus tahu. Berhenti bicara berbelit-belit, kataku dengan suara yang tegas, meskipun hatiku berdebar tak menentu. Apa yang kamu inginkan dariku? Raka, dia tidak seperti yang kamu kira, jawab Rina dengan suara pelan. Aku hanya ingin kamu tahu, ada lebih banyak yang terjadi di balik semua ini. Raka, dia menyembunyikan banyak hal darimu. Yang terburuk, Nai, dia tidak hanya terlibat dengan Victor, dia juga terlibat dalam permainan yang jauh lebih besar. Dan kali ini, dia tidak bisa keluar. Rina memberikan informasi yang menggetarkan hatiku. Semua yang selama ini aku pikir aku tahu tentang Raka, ternyata hanya sebagian kecil dari kenyataan yang lebih besar. Aku merasa seperti tersandung dalam kebohongan yang lebih dalam, dan setiap lapisan yang aku buka hanya semakin menunjukkan betapa rumitnya situasi ini. Aku mulai menghubungi orang-orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Victor dan koneksinya. Ternyata, pria itu tidak hanya terlibat dalam bisnis ilegal, tetapi juga memiliki jaringan yang mengarah ke dunia politik, penegak hukum, dan bahkan organisasi kriminal internasional. Semua ini mengejutkanku, dan aku menyadari bahwa Raka mungkin sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan berbahaya ini. Aku merasa dikhianati lagi, kali ini bukan hanya oleh Raka, tetapi juga oleh diri sendiri. Kenapa aku tidak melihatnya sejak awal? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku pada Raka, saat aku menyusuri informasi yang aku kumpulkan. Suaraku terdengar cemas meski berusaha keras untuk terdengar tenang. Raka menatapku dengan wajah yang penuh keputusasaan. Aku tidak tahu, Nai. Aku sudah terjebak. Aku terlibat lebih dalam daripada yang bisa aku bayangkan. Dan sekarang Victor tidak akan berhenti sebelum aku memberi apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Tanyaku, merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-katanya. Raka menghela napas. Sepertinya berat untuk mengatakannya. Dia ingin aku bekerja untuknya. Atau dia akan menghancurkan hidup kita semua, termasuk kamu. Hatiku terasa sesak mendengar kata-kata itu. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi Victor langsung. Dan untuk itu, aku harus bekerja sama dengan Raka, meski hatiku hancur. Keputusan untuk menghadapi Victor bukanlah hal yang mudah. Kami mempersiapkan diri dengan hati-hati, mencari informasi lebih banyak tentang di mana Victor biasa beroperasi. Setelah beberapa minggu penyelidikan, kami akhirnya menemukan tempat yang menjadi pusat operasi bisnis gelapnya. Properti besar di luar kota yang tampaknya tidak hanya menjadi tempatnya berbisnis, tetapi juga sebagai tempat perlindungan. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Raka. Dia tampak lebih cemas dari sebelumnya, dan ada ketakutan yang jelas di matanya. Tetapi aku tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah langkah terakhir, Nai, katanya dengan suara pelan saat kami mendekati rumah besar itu. Jika kita berhasil, ini akan berakhir. Tapi jika kita gagal, kita semua akan hancur. Aku mengangguk, menahan napas, dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Kami memasuki rumah besar itu dengan hati-hati,
membawa segala macam alat untuk merekam dan mengumpulkan bukti yang dapat membongkar jaringan Victor. Namun, begitu kami sampai di dalam, kami segera disambut oleh keamanan yang ketat. Sepertinya Victor sudah mengetahui kedatangan kami. "Jangan berbuat bodoh, Raka," kata Victor dengan suara dingin, muncul dari balik bayangan. "Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu memilih untuk mengkhianatiku." "Ini sudah berakhir, Victor," jawab Raka dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. "Kami tidak akan membiarkanmu merusak hidup kami lagi." Victor tertawa terbahak-bahak, seolah dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. "Kamu masih berpikir bisa menghentikan semuanya? Jangan membuatku tertawa." Raka dan aku melangkah maju, berusaha tetap tenang, meskipun ketegangan semakin meningkat. Kami tahu ini adalah permainan hidup dan mati. Tiba-tiba, suasana berubah. Polisi datang dari berbagai arah, mengepung rumah besar itu. Ternyata, informasi yang kami kumpulkan sebelumnya telah sampai ke pihak berwenang, dan mereka akhirnya datang untuk menangkap Victor. Kami berhasil membuat jaringan Victor terbongkar. Setelah penangkapan Victor, hidup kami mulai kembali normal, meskipun segalanya tidak akan pernah sama lagi. Victor dan orang-orang di sekitarnya dibawa ke pengadilan, dan kejahatan mereka terungkap ke publik. Namun, meskipun kami menang, ada sesuatu yang tidak bisa dipulihkan, kepercayaan antara aku dan Raka. Aku duduk di ruang tamu rumah yang sekarang sudah menjadi milikku sepenuhnya. Raka berdiri di depanku, menatapku dengan penuh penyesalan. "Nay, aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal atas segala yang terjadi. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita memperbaiki semuanya." Aku memandangnya, hati terasa berat. "Raka, aku sudah terlalu banyak terluka. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi di antara kita, terlalu besar untuk dilupakan." Raka menundukkan kepala, menerima kenyataan itu. "Aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu jika kamu membutuhkan bantuan." Aku mengangguk pelan. "Kita sudah sampai di sini, Raka. Tapi aku akan melanjutkan hidupku. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri." Raka menghela napas, lalu berbalik pergi. Aku menatapnya, perasaan campur aduk antara marah, kecewa, dan sedikit lega. Tahun-tahun berlalu setelah peristiwa itu. Aku membangun hidup baru, lebih kuat, lebih mandiri. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit dari segala rintangan. Meskipun aku tidak bisa melupakan semuanya, aku telah belajar bahwa masa depan adalah hal yang harus aku ciptakan, bukan terus-menerus terjebak dalam masa lalu. Aku telah melepaskan Raka dan masa lalu yang mengikatku. Kini, aku fokus pada diriku sendiri, meraih impian-impian yang selama ini tertunda. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan luka, aku tahu bahwa aku bisa lebih dari sekadar bertahan. Aku bisa hidup bahagia, sesuai dengan pilihanku sendiri. Tam.